Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Janji Trump hentikan perang Ukraina dalam 24 jam, tetapi kenyataan jauh dari harapan. Meski berupaya keras, negosiasi masih buntu. Serangan rudal dan drone masih menggila di kedua kubu. Trump berseteru dengan Putin dan Zelensky. Uni Eropa dan NATO malah tambah dukung Ukraina dengan senjata jarak jauh. Lalu apakah dunia makin dekat dengan konflik besar atau damai yang lama dinanti? Inilah hot topik-topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Trump frustasi, damaikan Ukraina, Rusia, tuding Putin main api. Masih jelas dalam ingatan banyak orang, Donald Trump sepanjang masa kampanye kepresidenannya berjanji menghentikan perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam setelah kembali ke Gedung Putih pada pertengahan Januari 2025. Trump memang bergerak cepat memenuhi janji-janjinya, tetapi hingga lewat 3 bulan sejak memimpin Amerika, usahanya menghentikan perang Ukraina tersendat-sendat. Trump sudah berusaha keras menggunakan kekuatannya untuk memaksa baik Rusia maupun Ukraina berhenti bertempur. 3 kali Trump berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia juga berulang kali menelpon Volodymyr Zelensky, bahkan menerima Zelensky di Gedung Putih yang berakhir dengan pertengkaran terbuka yang disaksikan miliaran penduduk bumi ini. Hasilnya, Trump berhasil memaksa Rusia dan Ukraina kembali bertemu di meja perundingan di Istanbul, Turki, beberapa pekan lalu setelah terhenti sejak April 2022. Pertemuan itu pada akhirnya menyepakati tukar-menukar tawaran perang sebanyak masing-masing 1.000 orang dari kedua belah pihak. Selebihnya belum ada pergerakan signifikan untuk benar-benar menghentikan pertempuran. 2 hari lalu, pasangan Rusia membombardir kota-kota di Ukraina menggunakan rudal jelajah dan drone kamikaze dari darat, laut, dan udara. Serangan militer besar itu menjadi tanggapan atas gempuran ratusan drone Ukraina ke kota-kota Rusia, termasuk yang mengarah ke Moskow. Vladimir Putin dan jajaran Kremlin menegaskan serangan besar itu adalah reaksi atas aksi militer Ukraina sejak beberapa hari sebelumnya. Selama seminggu terakhir saja, pasukan pertahanan Ukraina telah menjatuhkan 1.465 pesawat nirawak di atas wilayah di luar zona konflik aktif. Menurut militer rezim Kiev yang didukung oleh beberapa negara Eropa telah mengambil sejumlah langkah provokatif yang bertujuan mengganggu proses negosiasi. Telah terjadi peningkatan yang cukup besar dalam serangan Ukraina di wilayah Rusia yang melibatkan pesawat nirawak serta rudal buatan barat. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan pasukannya membalas dengan serangan rudal dan pesawat nirawak yang berpresisi tinggi ke fasilitas industri militer dan pertahanan Ukraina. Atas perkembangan ini, Presiden Trump mengatakan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, bermain api. Trump tidak menjelaskan lebih rinci apa yang sebenarnya ia maksud. Pernyataan keras Trump ini adalah kelanjutan kritiknya ke Rusia atas kurangnya kemajuan dalam negosiasi dalam Moskow dan Kiev. Minggu lalu, Trump dan Putin melakukan percakapan telepon di mana mereka membahas prospek penyelesaian damai atas konflik Ukraina. Kedua pemimpin tersebut menilai panggilan tersebut produktif. Dalam sebuah postingan di platform sosial miliknya pada hari Selasa, Trump mengklaim, jika bukan karena saya, banyak hal yang sangat buruk akan terjadi pada Rusia dan maksud saya sangat buruk. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Tommy Bruce, menekankan pernyataan Trump bukanlah tanda rasa frustasi Presiden Amerika itu, tetapi ia hanya bersikap transparan tentang sependapatnya. Bruce lebih lanjut menekankan bahwa Washington terus mendukung penjajahan langsung antara Rusia dan Ukraina. Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, dalam menanggapi pernyataan Trump, mengatakan di akun X, "Saya hanya tahu satu hal yang buruk sekali, Perang Dunia Ketiga. Saya harap Trump memahami ini," tulis Medvedev yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Mantan Presiden Rusia yang dikenal garis keras itu memperingatkan Trump tentang konsekuensi jika Washington mendorong kelanjutan perang Ukraina. Pecahnya Perang Dunia Ketiga di Eropa menjadi satu kemungkinan yang tidak terhindarkan. Minggu lalu,
Trump juga mengkritik Presiden Rusia telah benar-benar gila dan menuduh Putin menargetkan negara tetangganya dengan serangan baru-baru ini tanpa alasan apapun. Namun Trump juga mengatakan bahwa Volodymyr Zelensky dari Ukraina tidak banyak membantu dengan terus melancarkan serangan ke Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengaitkan retorika keras Trump dengan beban emosional yang dialami Presiden Amerika saat ini adalah karena tidak juga mampu mengakhiri perang Ukraina yang dijanjikannya dalam tempo jam. Kendala terbesar dalam perspektif geopolitik Eropa saat ini adalah perdamaian Ukraina harus menghadapi kepentingan Uni Eropa dan NATO untuk terus melemahkan Rusia. Uni Eropa yang ditopang negara-negara utamanya seperti Jerman, Prancis, Polandia, Norwegia, serta Italia berharap perang terus berlanjut. Dukungan mereka ke Zelensky sangat kuat dan berhasil dikapitalisasi untuk mempertahankan posisi Ukraina di hadapan Donald Trump. Sebaliknya, Trump menggunakan taktik yang membuat Uni Eropa kecewa dan marah karena tidak melibatkan mereka dalam proses perdamaian. Dukungan kuat Uni Eropa dan NATO menyebabkan rezim Zelensky menolak proposal yang disodorkan Moskow untuk mengakhiri perang. Kiev menolak kehilangan wilayah Crimea dan Donbas, sebagaimana Moskow telah menganggap wilayah itu mengintegrasikan dirinya ke Federasi Rusia. Mengenai isu teritorial ini, Donald Trump memutuskan berada di posisi Ukraina tidak bisa lagi mendapatkan Crimea. Dengan kata lain, Donald Trump condong ke proposal Rusia dan meminta Ukraina realistis dengan kenyataan di medan pertempuran. Hal lain yang terhambat pengakhiran perang, Ukraina dan Zelensky tetap ngotot ingin masuk ke NATO, sesuatu yang telah dinyatakan Rusia sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar. Kiev dan NATO dalam perspektif Rusia adalah akar penyebab perang akibat ekspansi NATO ke Eropa Timur dan rencana mereka menarik Ukraina ke dalam blok militer itu. Membiarkan Ukraina menjadi bagian NATO bagi Rusia sama saja dengan membiarkan meriam dan rudal musuh terpajang persis di halaman depan negara itu. Dalam konteks ini, Trump menyatakan telah mengalami apa yang menjadi akar penyebab perang dan alasan kuat Vladimir Putin menggelar operasi militer khusus ke Ukraina. Ini sebagian alasan yang menyebabkan Donald Trump potong kompas, memilih tidak melibatkan Uni Eropa dan NATO dalam pembicaraan langsung dengan Rusia dan Ukraina. Berbeda dengan pendahulunya, Joe Biden, Trump sejak lama membangun hubungan baik dengan Vladimir Putin dan Rusia. Trump melihat dari sudut pandang kepentingan pragmatis. Berhubungan baik dengan Rusia akan lebih baik ketimbang memusuhinya. Selain itu, Trump melihat Rusia adalah kekuatan global yang tidak bisa disepelekan karena menguasai beribu-ribu hulu ledak nuklir. Karena itu, Trump selalu berandai-andai jika tahun 2022 dia adalah presiden Amerika, maka perang Ukraina tidak akan menjadi perbedaan sikap dan pandangan Trump. Dan pemimpin Eropa beberapa hari terakhir tampak juga semakin lebar. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte membaca perbedaan sikap dan pandangan tentang cara menyelesaikan perang Ukraina antara Trump dan sekutu Eropanya bisa merusak NATO. Ketika elit NATO di Eropa memainkan Volodymyr Zelensky hadir dalam KTT NATO di Den Haag pertengahan Juni, Trump menolaknya. Di Jerman, Kanselir Friedrich Merz menyatakan negaranya akan menghapuskan batasan serangan jarak jauh ke Rusia oleh Ukraina. Perubahan kebijakan ini konsekuensinya akan memberi jalan pengiriman rudal jelajah Taurus buatan Jerman yang jangkauannya bisa mencapai 500 km. Kiev, menurut Merz, harus mampu secara efektif mempertahankan diri dari Rusia. Scholz secara konsisten menentang gagasan pelonggaran itu dengan alasan hal tersebut akan menyebabkan eskalasi konflik yang berbahaya. Rudal Taurus memiliki jangkauan operasional sejauh 500 km, yang berarti dapat digunakan untuk menyerang target hingga Moskow. Rusia telah berulang kali memperingatkan Jerman, pengiriman rudal ke Ukraina akan menjadikan Berlin sebagai peserta langsung dalam konflik. Kremlin menyebut pernyataan tersebut konselir itu berbahaya. Tindakan Berlin, menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, bertentangan dengan upaya menyelesaikan konflik Ukraina secara damai. Merz di sisi lain skeptis tentang penyelesaian damai seperti yang diinisiasi Presiden Trump. Presiden Rusia Vladimir Putin, menurutnya, jelas melihat tawaran perundingan sebagai tanda kelemahan para pendukung Ukraina.
Akankah Berlin mulai memberikan rudal Taurus kepada Kiev dan berisiko menjadi sasaran langsung pembalasan? Tarik Cyril Amar, seorang sejarawan Jerman yang bekerja di Universitas Koç Istanbul, Turki, melihat manuver terbaru konselir Merz itu membuka kotak Pandora yang berbahaya. Politikus arus utama Jerman dari CDU dan CSU menyarankan perubahan serius yang belum pernah terjadi sepeninggal Adolf Hitler. Sebagian publik Jerman menginterpretasikan pernyataan konselir Merz sebagai upayanya menyeret Jerman jauh ke dalam perang proksi Barat melawan Rusia melalui Ukraina. Bagi rekan konservatifnya dan Kepala Komite Pertahanan Parlemen Jerman, Thomas Rowekamp, pernyataan Merz adalah upaya menyiapkan alasan pengiriman rudal jarak jauh Taurus ke Kiev. Menurut Thomas Rowekamp, di bawah pendahulu Merz, Olaf Scholz, jangkauan jauh Taurus digunakan sebagai argumen untuk tidak menyerahkan ke Ukraina. Dengan logika itu, mencabut batasan jangkauan berarti memfasilitasi transfer Taurus yang telah lama menjadi impian para politisi Jerman yang suka berperang serta beberapa perwira tinggi. Tidak mengherankan, kamuflase militaristik Partai Hijau Jerman telah memperbarui seruan kebiasaan mereka untuk eskalasi lebih jauh dengan mengirimkan Taurus ke Kiev. Risiko besar dari langkah ini sudah diketahui dengan baik, tapi sebagian besar elit Jerman tampaknya mengingkarinya. Rudal Taurus tidak hanya dapat menyerang jauh ke dalam Rusia, tetapi juga memberi pesan bahwa militer Ukraina tidak dapat menangani Taurus itu sendirian. Kompleksitas arahan, pemrograman, dan peluncurannya mengharuskan Jerman memainkan peran langsung dalam penggunaan terhadap Rusia. Oleh karena itu, meskipun ditembakkan dari Ukraina, Taurus juga akan ditembakkan oleh Jerman. Moskow, terlepas dari apakah mereka mencegat rudal tersebut atau tidak punya banyak pilihan selain menganggap Jerman sebagai lawan langsung. Sederhananya, Rusia akan berperang langsung dengan Jerman. Vladimir Putin sudah pasti akan memerintahkan tentara Rusia memburu Jerman di dalam maupun di luar Ukraina. Tribuners, Donald Trump terlepas dari ambisi pribadinya untuk mendongkrak kepentingan domestik negaranya. Ada di jalur yang benar mengakhiri perang Ukraina. Ia belum menggunakan kekuasaan secara maksimal. Sebagian telah digunakan, tetapi itu belum cukup. Jika ia konsisten, maka langkah keras yang harus dilakukannya adalah menghentikan bantuan politik, militer, maupun ekonomi ke Ukraina. Lalu, memveto semua langkah agresif NATO baik pasukan, senjata, bantuan intelijen, dan menarik unsur-unsur NATO dari Ukraina. Jika tidak, maka keputusan konselir Merz akan disambut gegap gempita oleh rezim Kiev yang putus asa. Guna meningkatkan perang ke tingkat lebih tinggi dengan melibatkan Jerman secara langsung, ia tentu saja merupakan pilihan kamikaze yang akan disambut baik oleh para penganut garis keras paling gegabah di Uni Eropa, betapapun gilanya ide itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.